Bagaimana memilih molase yang baik untuk kedua penyaji? Baik, terima kasih. Pertama, barangkali saya langsung dulu, Pak Hairul izin. Pertama dari viskositas dulu ya, viskositas atau kekentalan. Berapa persen dia? Artinya kalau encer, artinya maka sumber karbon yang dikandung dalam molase itu pasti rendah berarti karena terlalu banyak air di dalamnya. Sehingga kadang-kadang apa istilahnya dosis yang sudah kita tetapkan misalnya sekian mililiter molase per mililiter air misalnya itu menjadi terkoreksi karena ada faktor keenceran tadi. Nah, makanya di sebagian molase kita harus pahami itu satu. Dua, bahwa molase itu sebenarnya kan produk samping dari kegiatan produksi gula ya. Nah, kegiatan samping ini tentu saja kalau karbon saja, unsur karbon dipakai pemanas, maka warnanya pasti berubah. Berubah menjadi coklat, menjadi hitam kadang. Nah, warna coklat muda ini biasanya yang bagus, sehingga saya sebut molase super. Dan baunya kayak bau biasa, gula-gula umum. Kalau dia sudah encer, warnanya hitam, itu sudah apalagi berbau. Makanya tadi Pak Hairul menyarankan direbus. Artinya kalau direbus, tentu saja ini perlu kos baru, kos tambahan untuk merebus. Sehingga secara umum, kandungan C di molase itu yang kualitasnya middle, itu sekitar 50%, 45-50% itu sumber karbon. Karena kadar airnya tinggi tadi. Nah, makanya kita coba perkenalkan menggunakan gula pasir yang kadar airnya mungkin hanya sekitar 10, sumber karbon itu sekitar 90%, sehingga penggunaan gula itu bisa setengahnya dari penggunaan molase tadi. Karena faktor apa? Tingkat kemurnian kedua jenis bahan berbeda. Begitu, Pak. Ya, sudah sangat praktis sekali. Ada pertanyaan menarik. Kalau pH selalu turun, alkalinitas juga menurun, kemudian ditambah kapur nggak mendongkrak ke kondisi normal. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Hefzan? Silakan Pak Adi. Atau gimana? Dia pH selalu turun, udah dikasih kapur nggak naik juga, alkalinitas juga menurun. Baik Pak, saya izin Pak Hairul dulu ya. Ya. Silakan Pak Adi dulu. Baik. Prinsip sederhananya yang menjadi poin dari kegiatan bioflok itu adalah alkalin. Jadi bioflok itu menghendaki sisi alkalinitas di atas 100 untuk air tawar. Dan luar biasanya Gusti Allah sudah menetapkan di atas 300 untuk air laut. Makanya gejolak air laut begitu luar biasa, tenang dia. Terus alkalinitas itu sederhananya yang dapat saya sampaikan, itu perannya seperti ulama saya kira. Dia gejolak apapun di masyarakat, dia tenangkan dia. Hei, kamu jangan ribut. Ini nih ayatnya, misalnya begitu kira-kira. Atau peran dari kepolisian misalnya sebagai pengayom masyarakat. Kalau itu cukup ketersediaannya berdasarkan analisis ABK misalnya kalau bahasa Pak Cocon, analisis beban kerja, berapa sih jumlah polisi yang harus ada di satu kampung misalnya, itu pas berarti. Kenapa? Agar pH nanti yang akan dia ayomi menjadi tidak bergejolak. Sebagai pengayom masyarakat berarti ya. Oke, kembali ke kapur. Kenapa kok pH rendah? Awalnya berarti alkalinitas rendah. Air tawar kita Indonesia, saya sudah cek beberapa titik sampel, itu ada yang 40, ada yang 50, ada yang 80. Mendekati ke daerah pantai, dia bisa 80. Bisa 80. Artinya apa? Masih di bawah 100. Sementara kata kunci dari bermain bioflok adalah alkalin. Alkalin ya alkalinitasnya harus di atas 100 sampai 150 bahkan. Kalau untuk Vaname ya 150 ke atas lah kalau mau aman gitu. Gitu ya, karena dampaknya besar. Terus pH. Kalau pakai kapur, jenisnya kapur misalnya dolomit, kok nggak naik-naik pH-nya? Karena memang dolomit spesialisasinya, seandainya ini dokter, bukan dokter umum dia dokter khusus barangkali, khusus untuk alkalinitas. Tapi dia juga bisa untuk menaikkan pH, cuman material tersebut jadi perlu lebih banyak. Jadi kalaupun mau ingin menaikkan pH secara cepat, pakailah yang bikarbonat gitu.
Sederhananya mungkin bisa pakai soda ya, soda kue misalnya, itu bisa dipakai, cepat sekali itu. Dan ada hitungannya. Saya sudah lakukan tatkala mendampingi kegiatan di Batam, pH air 3,5, ingin di-upgrade sampai ke pH 7, itu simple. Per 1 meter kubik air yang tadinya 3,5 itu, berarti perlu berapa gram soda kue, kemudian diaerasi. Jadi kalau teman-teman pH air di tempatnya rendah saat awal, air sumber rendah misalnya pH, betul, air sumber itu begitu dia ada di bumi kita, dia kan interaksi dengan udara luar, oksigen kan rendah, maka air sumber biasanya pH-nya pasti rendah karena CO2 tinggi. Makanya disitulah perlu aerasi 24 jam agar CO2 keluar sehingga pH naik. Maka benarlah Tuhan tatkala menurunkan hujan, maka tumbuhlah tanaman di bumi karena pH-nya sekitar 7, 6,8 sampai 7. Begitu diaerasi, karena dari udara hujan dari udara itu sudah melalui atmosfer segala macam, sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Nah, cuman begitu masuk ke bumi, CO2-nya menjadi meningkat dan oksigennya rendah, sehingga perlu diaerasi tatkala mau dipakai. Itu demikian barangkali Bapak. Ya, terima kasih Pak Adi. Dari Pak Khairul, ada yang ingin ditambahkan Pak dari keterangan-keterangan tadi? Kami persilahkan. Dan nanti Pak Khairul juga sekaligus menjawab pertanyaan, apakah limbah yang dikeluarkan dari central drain itu perlu ditreatment dengan probiotik juga? Dan apakah probiotik ini bisa diterapkan pada budidaya faname air tawar? Silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak. Saya kira yang dari Pak Adi tadi udah lengkap, cuman saya ingin menggarisbawahi tadi yang pH itu dengan penambahan atau aerasi tadi Pak. Jadi saya ingin konfirmasi lagi ke yang nanya, pastikan bahwa apakah pH turun atau rendah itu sistem aerasinya udah berfungsi dengan bagus atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sistem aerasinya sudah bagus, sebetulnya mungkin pH bisa lebih mudah untuk dikendalikan. Kemudian untuk limbah, kalau yang dibuang itu Pak, sebetulnya kalau di sistem wadah yang kita gunakan, air itu kan yang sudah air limbah yang kita buang itu sebenarnya tidak langsung dibuang ke saluran, misalnya saluran air atau saluran umum. Nah, air limbah itu masih bisa dimanfaatkan pertama untuk menyiram tanaman sebetulnya. Kalaupun memang harus dibuang, karena mungkin volumenya berlebih, usahakan memang jangan langsung ke saluran umum gitu. Karena bisa saja di sini ada bibit penyakit dan hal lain yang kurang bagus. Usahakan memang harus di-treatment terlebih dahulu supaya barangkali tadi ada hal yang air yang kandungannya kurang bagus itu tidak langsung ke perairan umum. Nah, kemudian kalau untuk di Paname, saya kira itu juga bisa menggunakan sistem bioblok, ada di beberapa teman-teman kami di PT lain. Kalau di Mandiangin kebetulan belum kita coba Pak, untuk di Paname, jadi saya belum bisa cerita banyak. Saya kira itu Pak Cocok. Terima kasih Pak.